Adapun khabar, ucapan sahabat yang ingin saya sampaikan, kita bahas malam ini, sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya orang Persia, Al-Madani orang Madinah, Al-Makki orang Makkah, Al-Batami orang Batam. Jadi orang Arab itu ujung namanya itu menunjukkan kampungnya. Ujung nama itu kampung. Ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Nama tarekatnya Tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Karim As-Samman. Tapi dia bukan orang tarekat yang hanya memetik tasbih pejam mata dalam kelambu. Dia orang tarekat pergerakan. Didengarnya ada berita bahwa kerajaan Kedah diserang oleh Siam. Kita selalu ditakut-takuti dengan Siam. Kapak kalau tajam, kapak Siam. Ikan sepat kalau besar, sepat Siam. Siam itu dulu orang Melayu menyebutnya Siam, sekarang Thailand. Dulu Siam itu gagah perkasa, sekarang Thailand banyak bencong. Ada kontes setiap tahun namanya kontes Lady Boy, Muko Lady, Kaki Boy. LGBT paling banyak di dunia, Thailand. Sampai ada di sana museum HIV/AIDS. Ada orang kena virus HIV/AIDS, hilang daging, hilang lemak, hilang tulang, tinggal kulit aja lagi. Itu dibuat, ditunjukkan supaya jangan sampai tapi merebak penyakit ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini selamat dari virus LGBT. Kemarin ada orang menikah dikirim foto ke saya buat komen di bawah LGBT. Tak boleh Ustaz tuduh LGBT, maksudnya laki gomok bini tipis. Malam ini yang mau kita kaji adalah ucapan sahabat Nabi, namanya siapa namanya tadi? Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia. Orang Persia Majusi, Tuhannya api. Sampai sekarang masih ada api abadi. Kalau Olimpiade itu mengambil api abadi bukan dari Mancis, api abadi dari Persia, menyala dari dalam tanah. Itulah yang diambil, yang tak padam-padam, untuk menyalakan api obor di mana Olimpiade berada keliling dunia. Karena dulu itu Olimpiade berasal dari Yunani. Orang Yunani juga menyembah api. Lalu kemudian orang Persia menyembah api. Lama-lama Salman ini berpikir, dia ditengoknya api ini lama-lama. Api pula menciptakan, mana mungkin. Itulah makanya kalau punya otak dipakai. Ini banyak otak di off, on kan lah. Oke, takkan api menciptakan kita, kita memadamkan api. Mana mungkin api menciptakan kita? Berpikir Salman, pindah dia dari Persia, ditinggalkannya kampung halamannya, pindah dia ke Syam, negeri Syam, bukan paman Sam, negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. Jangan nanti dicari gelobe, manalah kata Ustaz Somad negeri Syam itu tak dapat-dapat. Syam dulu, sekarang sudah jadi 4 negara: Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Yordania ibu kotanya Amman, Palestina ibu kotanya Baitul Maqdis, sedangkan Suriah ibu kotanya Damaskus. Tulisannya pakai C, jangan bacanya Damascus. Sedangkan Lebanon ibu kotanya Beirut. Beirut. Nah, pernah Ustaz sampai ke sana? Oh, saya mana yang tak pernah saya lewati? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, itu sudah saya lewati semua. Tapi tak singgah. Pesawat saja lewat di atas. Waktu mau ke Maroko kan dilewati itu semua. Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Baru sampai. Bukan Ustaz kaleng-kaleng ini. Sombong Ustaz ya. Nah, maka pindah dia dari Palestina, pindah dia ke Suriah, di Damaskus. Kata dia, mana mungkin pula aku diciptakan patung yang tak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Akhirnya didengarnya ada Nabi yang datang ke Jazirah Arab.
dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat kita dari Tanjung Pinang dibawa oleh malaikat ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi menengok salawat itu datang dengan salam. Malaikat, dari mana ini? Dari Tanjung Pinang. Maka Nabi pun membalas salam itu. Assalamualaikum ya penduduk Tanjung Pinang. Makanya datang keselamatan, tenang hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hatinya risau, obat risau hati tak lain tak bukan solawat. Balik bapak, duit tak ada, ibu belum masak, mau ngamuk ibu itu. Kenapa abang tak buat duit? Sallallahu alaihi wasallam. Ibu tu pun tenang. Pas bapak buka tudung saji, tengok, kenapa tak ada gulai? Ibu tu pula berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini semua yang datang malam ini pasti dulu waktu dalam kandungan emaknya pasti berselawat. Betul? Itu maka rajin pengajian. Adapun yang suka menonton keyboard tunggal dangdut itu dulu waktu dalam kandungan emaknya tak ada yang berselawat. Semuanya lagu dangdut. Lagu saya karena di masjidnya segan saya nyanyi, kok di luar saya nyanyi kan dua lagu. Salman Al-Farisi, orang Persia, mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad datang, dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mulialah dia, diangkat Allah lah derajatnya, putih bersih catatan amalnya. Maka siapa yang bersyahadat naik derajatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naik derajat. Mana contohnya? Nih, langsung dapat kursi. Naik derajat. Duduk di atas ni rasa-rasa Fir'aun. Bangkit angkuh, bangkit sombong, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih hebat. Abdul Somad, jangan kau merasa mulia. Tu'izzu man tasha, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, Allah menjatuhkan serendah-rendahnya. Abdul Somad malam ini naik di atas kursi ini hanya untuk tausiah saja. 60 menit. Habis ini nanti saya tanya jawab, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang agak bergizi sikit, berkualitas. Ini pertanyaan, kenapa banyak asap sekarang? Apalah pertanyaan, macam baru kejadian. Udah berpuluh-puluh tahun asap itu datang. Itu kan rutinitas. Kita lanjutkan. Nah, kata Salman Al-Farisi, setelah dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia pun menjadi orang baik, maka semua dosa-dosa dia dulu menyembah api, menyembah patung, menyembah berhala, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalilnya orang yang pernah syirik, kalau dia taubat diterima Allah. Betul? Tapi ada ustaz ceramah katanya, siapa yang syirik maka tak diterima Allah. Maksudnya syirik tak sempat taubat. Syirik tak sempat taubat, mati neraka jahanam tempat. Unlimited, tak keluar-keluar. Itu maksudnya. Tapi kalau dia syirik sempat taubat, maka tetap masuk surga. Anak lajang umur sudah 35 tahun, tak juga nikah, nampak anak gadis, adik mau nikah sama abang? Apa panglatu, panglimo lajang tua? Tui kata. Diambil air ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, dibaca-bacakan dukun, maka datang ke dukun itu syirik, musyrik, balik ke rumah mati, masuk neraka jahanam sama dukun-dukunnya sekalian. Oleh sebab itu kusampaikan pada kalian, hai dukun-dukun, bertobat kalian dukun. Hai ID, Ikatan Dukun Indonesia, tobat.
Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Tak takut Ustaz Somad kalau dukun ini menyantet Ustaz Somad. Kalian santet aku, masuk surga aku langsung Jannatul Firdaus. Banyak pula mengaminkan. Amin gitu. Biar supaya mati kena santet. Orang yang mati kena santet mati syahid. Tak merasakan azab kubur, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali kalau ada utang. Makanya kredit lunasilah. Salman Al-Farisi punya strategi perang. Ketika itu di hadapan ni kafir Quraisy. Ini Madinah. Orang kafir Quraisy mau menyerang. Bagaimana menghadang orang Quraisy? Kata Salman, kami di Persia punya strategi. Apa strateginya? Menggali parit panjang-panjang. Parit digali panjang, lebar, kuda tak bisa melompat. Parit yang digali panjang ini bahasa Arabnya khandak. Khandak. Itulah maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nanti kalau pergi ke Madinah dibawa bapak ibu ke tempat perang Khandaq itu, pos tempat menjaga waktu menggali parit itu, pos-posnya itu didirikan masjid. Itulah yang disebut dengan Masjid Tujuh. Masjid Tujuh. Nanti dibawa ke Masjid Tujuh di Madinah. Dulu masjidnya memang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh mana? Itulah dia Masjid Qiblatain. Karena dekat dari situ. Lalu kemudian dijadikan menjadi satu Masjid 6, tapi populer dengan nama Masjid 7. Menggali parit itu ide dari Salman Al-Farisi. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan produk dari negeri kafir. Menggali parit itu produk, ide dari negeri tak Islam, boleh dipakai. Itulah maka malam ini kita tetap pakai kamera Sony. Sony itu bukan dari Arab Saudi. Sony itu dari Jepang. Kita pakai HP Samsung. Samsung itu dari Korea. Kalau dari Arab namanya Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Itu singgung dilapor ke belakang ke Pak Polres. Lah tak ceramah Pak esok pagi. Nah, Salman Al-Farisi tadi mengeluarkan statement. Apa statementnya? Cakap. Cakap Nabi, hadis namanya. Cakap sahabat, khabar namanya. Cakap tabi'in, athar namanya. Kalau sunnah Ustaz, sunnah itu perbuatan yang diulang-ulang berkali-kali. Bahasa Arabnya sunnah. Kalau bahasa Inggrisnya tradition. Kalau bahasa kampung kami tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi yang berulang-ulang. Nabi pakai jubah, sunnah. Nabi pakai janggut, sunnah. Nabi pakai sorban, sunnah. Perbuatan Nabi yang diulang-ulang berkali-kali. Sunnah, kebiasaan. Ada bapak setiap pagi merokok. Setiap pagi merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak tidak? Kebiasaan yang diulang berkali-kali namanya sunnah. Nah, sudah bisa dibedakan antara yang 4 tadi, sunnah, hadis, khabar, asar. Yang kita kaji malam ini khabar. Memang senang kalau mengajar jamaah Tanjung Pinang, cerdas. Apa tak cerdas? Ikannya bergizi, makanannya gonggong. Oh tak cerdas. Di tempat lain gimana mau mudah menangkap pengajian? Makan ikan asin sama kangkung. Hilang-hilang timbul kan. Asal habis Isa menguap. Ini ikan segar besar-besar. Ikan di Tanjung Pinang ini mati sekali. Di tempat lain 5 kali. Dipukul sekali, digoreng sekali, dipanaskan 3 kali. Nah sekapas ikan sudah. Makanya saudara-saudara ingin makan seafood, datanglah ke Tanjung Pinang. Dah, potong, share. Bukan susah buat iklan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inilah yang mau kita kaji malam ini. Apa kata Salman? Idza aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa.
karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, ku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha itu pun masbuk pun. Idul Adha cepat datang, mau ambil kupon lagi. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oranye. Baju oranye melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oranye melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hatinya. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Melambai gitu. Macam leher unta ketiak dia. Kita malu. Orang-orang yang hitam, kulit berkudis pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita seminggu. Rupanya sudah dicabut Allah malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya malu, suhbatun minal iman. Satu cabang daripada iman adalah malu. Maka kalau mau menengok iman orang, tengoklah rasa malu. Ibu kenapa belum pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda. Nantilah udah agak-agak tua sikit. Bukan itu. Itu malu tak tahu diuntung namanya. Bapak kenapa tak ke masjid Pak? Malu Pak Ustadz, masih aktif kerja. Nantilah ke masjid, udah agak-agak pensiun. Bangga kita di Tanjung Pinang. Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau di masjid. Bapak polisi ke masjid. Bapak tentara ke masjid. Maka mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Kita yang tak punya seragam ini bangga melihat mereka datang ke masjid. Betul? Entah malamnya aja, entah. Ustaz ni ujung-ujungnya tak sedap kalau bercakap. Saya kan selalu ke Tanjung Pinang, ke Batam. Selalu saya tengok bapak-bapak polisi solat di masjid. Kami Pak, menengok bapak solat di masjid, bangga kami. Ibu-ibu lagi bangga. Tunjuknya sama anaknya. Nak, tengok. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam dah tak ke masjid. Bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Oleh sebab itu malulah. Kalau sehat tak ke masjid, malulah. Kaki kuat tak melangkah ke masjid, malu. Tapi kalau Allah sudah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabut Allah malu dari dalam hatinya. Idza naza'a minhul haya, kalau sudah dicabut Allah dari dalam hatinya, lam talqahu illa, maka akan kau dapati dia menjadi orang yang bagaimana? Dia akan menjadi orang muqitan mumaqqata, orang yang amat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini maluku sudah hilang. Kemaluan hilang tak apa-apa. Tapi kalau sampai malu hilang, tak malu kaya tapi korupsi, tak malu kaya makan Arab, tak malu kaya menganiaya orang lain, maka kita hilangkan ini. Biarlah hidup sederhana tapi kita tidak menganiaya orang lain. Biarlah kita nampaknya susah tapi kita malu, hutang keliling pinggang. Ini banyaknya orang sekarang, mobil mewah, rumah besar, semuanya hutang. Di rumah tu yang lunas bininya aja. Lain hutang. Itu pun karena Pak Kuang bilang, Pak Kuang, boleh ini hutang atau boleh? Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh, kredit juga bini dia. Rupanya kalau sudah dicabut malu, maka orang itu akan dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tetap ada rasa malu dalam hatinya. Selesai. Pertama, idza kana muqitan mumaqqata, kalau sudah malu tak ada dalam hati,
dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu. Sudah tak ada malu, naik, dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang Islam. Saya kira jangan ada. Ustaz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak. Saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya mau tengok, mana tahu saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester. Karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat, padahal semua nilai didongkrak, muridnya bodoh bin goblok bin tolol. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botik, murid yang goblok, murid yang tol. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari, biar cerdas mereka sedikit. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita, bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustaz, saya dulu sebelum pengajian ini sehat, begitu pengajian sama Ustaz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita, tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang, supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah, dicabutnya. Fa idza kana khainan mukhawwana, kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhu rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi, naik di atas VIP. Ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati. Sanggup memakan beras raskin, beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan.
kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam, minta gaji untuk susu anak, gak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya. Gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat itulah makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saya seumur-umur hidup tak pernah sholat istisqa. Tak pernah, sekali pun tak pernah. Bebuih mulut orang minta saya sholat istisqa. Tak. Karena saya tahu ini bukan kebakaran, dibakar. Ini kejahatan. Mendoakan orang jahat kok didoakan. Pembakar-pembakar ini mesti digantung di Monas, ditembak. Ustaz radikal ini. Setujukah Bapak Ibu pengedar sabu-sabu ditembak mati? Mana yang lebih berbahaya? Pengedar sabu-sabu apa pembakar hutan? Nah, itu jawabannya. Kalau pengedar sabu-sabu, yang mati, yang sakau hanya orang beli sabu-sabu. Tapi yang membakar hutan, bayi-bayi kena ispa. Tadi berita masuk ke FB, apa yang terjadi? Orang hutan pun jadi korban. Ular. Nah, nengok gambar ular. Ada yang dapat gambar ular? Ular sama anak, ular sama cucu ular mati. Bayangkan ini kejahatan luar biasa. Siapa ini? Ini bukan orang per orang. Karena dari dulu nenek moyang kita kalau mau nanam padi memang bakar hutan. Mau bakar hutan. Tapi kenapa tak ada berasap zaman dulu? Karena ini pembakarannya adalah korporat. Orang-orang yang memang jahatnya luar biasa. Maka tidak bisa dilawan dengan istisqa. Harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas. Betul? Takbir. Nah, takbir-takbir aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicabut malu, dimurkai Allah, dicabut amanah, menjadi pengkhianat, dicabut Allah sifat rahmah. Lalu bagaimana dia? Idza naza'a minhur rahmah, kalau dicabut rahmah dalam hatinya, lam talqahu illa fazzan ghaliza. Dia menjadi orang yang amat sangat keras, dendam kesumat, tak ada kasihan dalam hatinya walau sikit pun. Tak ada iba dalam hatinya. Dia memandang orang itu macam semut saja. Tapi orang kalau ada dalam hatinya rahmat, tak sampai hati menginjak semut, tak sampai hati menganiaya orang, tak sampai hati menzalimi orang. Naik ke atas. Idza kana fazzan ghaliza, kalau hatinya sudah keras karena tak ada rahmat lagi dalam hatinya, naza'a min ribqatal iman, naza'a min ribqatal islam min unuqi. Diambil Islam. Wah, ini yang paling menakutkan. Ini yang paling mengerikan. Ternyata Islamnya sudah dicabut Allah. Dia menyangka diri dia Islam, tapi sebenarnya Islam sudah dicabut dari tengkuknya, ditarik Allah Subhanahu wa taala. Idza naza'a minhu ribqatal Islam. Kalau Islamnya sudah ditarik dari tengkuknya, Islamnya sudah dicabut dari ubun-ubunnya, bagaimana dia? Lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana. Dia pun menjadi setan yang terlaknat. Pakaiannya pakaian Islam, jubah bajunya baju koko Islam, bentuknya bentuk orang Islam, tapi dia adalah setan yang terlaknat. Dan prosesnya ada 4. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 proses ini, insyaallah. Ulang lagi Pak Ustaz. Dicabut, saya pula yang lupa. Dicabut malu, menjadi orang dimurkai Allah. Setelah murka dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Setelah menjadi pengkhianat dicabut rahmat, menjadi orang yang kejam, bengis, tak ada kasih sayang. Setelah rahmat dicabut, dicabut iman dari tengkuk, maka komplitlah 4. Dia menjadi syaitanan la'inan mula'ana, menjadi setan yang terlaknat. Makanya orang macam ini kalau baca ayat kursi, kira-kira setan lari apa tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, tak mau aku pergi ke setan. Kenapa tak mau? Ulah kau pun 11-12 macam setan. Kalau sekedar hafal ayat kursi, aku lebih hafal lagi, kata setan. Oleh sebab itu maka kita jaga hati kita ini, bukan karena pakaian kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena menjaga jangan sampai 4 ini dicabut dari dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati kita insyaallah. Amin. Dari mana ceramah Ustaz ini? Nama kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jami' artinya kumpulan, Al-Ulum ilmu-ilmu, wal Hikam hikmah-hikmah. Jadi di antara ilmu-ilmu hikmah-hikmah inilah dia ucapan Salman Al-Farisi. Malam tadi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Ramai. Bukan itu standar berhasil pengajian. Standar berhasil pengajian adalah besok pagi ada perubahan perilaku dan amal. Amin. Yang selama ini pengkhianat berubah menjadi orang yang amanat. Lawan dari pengkhianat amanat. Yang selama ini kejam, bengis, punya pembantu, punya babysitter, tukang gendong, tukang dukung anak, dibawa ke rumah makan mewah, bapak makan mewah, istrinya makan mewah, anaknya makan mewah, tukang gendong anak dibiarkan. Bukan ditawari makan, makan aja dia makan. Yang keluarga kita, sahabat kita, harus makan. Sanggup pula dia makan dengan kawan, dengan teman-teman, makan. Pas giliran bayar, mbak, hitung. Berapa pak? Saya aja sendiri. Na'udzubillah. Kalau sanggup, ajak orang makan. Kalau tak sanggup, kita sendiri aja. Diam-diam makan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada rahmat dari hati, besok pagi balik dari pengajian ini, pergi ke panti asuhan, ajak mereka makan, ajak mereka buat baik, ajak mereka belikan baju. Yang sanggup belikan baju anak yatim, fakir miskin. Kalau tidak sanggup, doakan mereka, karena doa juga adalah bagian dari kebaikan-kebaikan. Lembutkan hati, sering-sering ke panti asuhan. Lembutkan hati, tengok anak yatim. Lembutkan hati, sering-sering ke rumah sakit, menengok orang kena penyakit kanker, menengok orang kena penyakit tumor, melihat orang kena penyakit tulang. Dengan itu datanglah kelembutan dalam hati. Abdul Somad tak ada orang menasihatinya. Siapa yang menasihati Abdul Somad? Tak ada. Lalu siapa yang menasihati Ustaz? Saya pergi ke rumah sakit nengok orang sakit. Hai Abdul Somad, nanti kalau kau sakit macam ini penderitaannya. Ada orang kena tumor leher, belubang, kena tumor mata, bengkak, kena tumor perut, besar. Sudah berapa bulan bu? 4 bulan. Loh kok besar sekali? Bukan hamil, tumor Pak Ustaz. Operasinya kapan? 2020. Mana tahan? Sudah sesak nafas. Ada orang kaya yang memberikan hartanya dioperasi. Pergi saya ke Bandung melihat itu, dibawa oleh Ustaz Hanan At-Taqi, melihat penderitaan saudara-saudara kita. Lembut hati kita, tak sanggup ceramah. Diperlihatkan dengan orang yang kena kanker di dadanya, mandi ke sungai, tiba-tiba luka, dicongkel-congkel 9 bulan. Kanker macam batu karang, meleleh air mata. Melihat mereka menderita, tak sanggup. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abu Somad dipersilakan tausiah. Tak sanggup saya tausiah, menangis saja kerja saya di sini. Begitu dah jauh sampai ke Tanjung Pinang, baru sanggup tausiah. Apa maknanya? Hati kita ini lembut, tapi kalau dia sudah selalu sering keras, tidak amanah, pengkhianat, dicabut rahmat, menjadi orang bengis, menjadi orang pemarah, menjadi pengamuk, hilang sensornya. Sama macam kita masuk ke airport, ada pintu detektor logam. Kalau kita lewat di situ, bunyi dia. Tet. Ikat pinggangnya Pak, nggak ada. Tet. Sepatunya Pak, udah buka. Tet. Ada HP Pak, sudah tak ada. Kok terus bunyi Pak? Rupanya lutut besi. Operasi kemarin di Singapura besi. Kawan Robocop. Tajam sensornya, di balik kulit pun berbunyi. Tapi karena sensor detektor ini sering kena debu, tak pernah dibersihkan, tak berbunyi. Busi itu pun lewat tak berbunyi. Sensornya harus kita tajamkan dengan apa? Pengajian-pengajian melembutkan hati. Makanya kalau makin ngaji makin lembut hati, lanjutkan. Makin dengar pengajian hati makin baik, lanjutkan. Tapi kalau makin pengajian makin suka berkelahi, hanya menghafal-hafal dalil, hanya menyalah-nyalahkan orang, hanya menceritakan orang, maka lebih baiklah kita tetap mengaji, tapi mencari pengajian yang kira-kira membuat kita semakin berakhlakul karimah. Yang saya sampaikan tadi bukan ucapan Abdul Somad, tapi khabar, ucapan Salman Al-Farisi. Malam ini kita ukur diri kita. Siap kita semua mengukur diri kita malam ini? Ukur pertama,
Jangan-jangan aku ini sudah dicabut Allah dari dalam hatiku amanah. Jangan-jangan dalam hatiku sudah dicabut Allah Rahman. Jangan-jangan dari tengkukku sudah dicabut Allah Islam. Makanya kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah. Yang hatinya susah, risau, suntuk, mudah-mudahan lapang seperti doa Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hati bukan punya kita, walaupun dalam dada kita, sejak dalam perut emak kita sudah ada, tapi dia bukan punya kita. Makanya kadang bangun tidur hati kita terasa sempit, risau, suntuk, galau. Saya suntuk saya pagi ini Pak Ustaz. Kenapa? Tak tahu, tiba-tiba aja suntuk. Coba pikir-pikir, kenapa suntuk? Saya sudah dapat jawabannya Pak Ustaz. Kenapa? Belum sarapan. Itu bukan suntuk, itu keroncongan. Suntuk itu letaknya di hati. Hati yang suntuk naik ke otak. Otak pun suntuk, stres, depresi, tertekan. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain mendengar pengajian. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain datang berjamaah ke masjid. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain majelis-majelis zikir. Di Tanjung Pinang ada majelis zikir. Terus wirid Yasin masih ada. Terus lanjutkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billah al-aliyyil azim. Dengan berzikir hilang gangguan-gangguan. Makin besar kota, makin hebat fasilitas, makin metropolitan, makin banyak diskotik, makin banyak night club. Kenapa? Orang yang masuk diskotik, night club itu apa yang mereka cari? Mencari ketenangan. Joget-joget tak juga tenang, minum tak juga tenang, akhirnya makan pil anjing gila, baru gak tenang sih. Tak juga tenang, tambah dosis, tak juga tenang, tambah lagi, barulah tenang. Sampai kawan megang, udah tenang betul dia, mati. Alhamdulillah, alhamdulillah udah tenang dia Pak Ustaz. Alhamdulillah, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat Mungkar Nakir udah siap martil terbesar. Masuklah. Itu masuk ke dalam, melompat. Sekali pukul, itu kepala langsung ke langit ke-7 di bawah. Naik balik. Lompat sekali. Yang mendengar itu apa? Ayam. Ayam yang dekat makam berbunyi. Kata ayam. Cerita sama ayam. Apa ini? Itu kepala si sakau itu dalam. Kata Nabi SAW, seandainya mata kalian menengok yang kutengok, seandainya telinga kalian mendengar yang kudengar, tak sanggup kalian hidup di dunia ini. Itulah mengapa kita lewat kubur tenang-tenang saja, karena kita tak melihat apa yang kita lihat. Seandainya kita melihat apa yang dilihat oleh malaikat, apa yang dilihat oleh binatang, apa yang dilihat oleh Nabi SAW, tak sanggup kita hidup. Jadi kita tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi, tak bisa mendengar apa yang dengar Nabi. Itu adalah rahmat dari Allah SWT. Gara-gara itulah kita masih bisa hidup malam ini dan masih bisa mendengar pengajian. Ada pula sebagian orang, aku jangankan mendengar yang didengar Nabi, mendengar ceramah Ustaz Somad itu pun udah mau mati juga aku. Wah, itu setannya udah luar biasa betul. Tadi jam 8:15, sekarang jam 9:15. Jam saya, jam-jam yang murah saya tak tahu lah. Sombong ya Ustaz sombong. Jam saya mati, saya pergi ke toko jam, saya cari yang paling tipis. Mbak, ada jam yang tipis nggak? Kenapa Pak? Tangan saya kurus. Kalau jamnya besar nampak betul kita kurus. Jadi saya beli jam tak saya tengok harganya, mana yang paling kecil.